Mari kita berdoa. Sungguh benar Tuhan, kami yakini tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Segala sesuatu mungkin bagimu. Sesuai pujian yang kami naikkan, doa orang benar ada kuasa. Dan hari ini Tuhan, kami yakini sebelum kami masuk dalam doa-doa kami rindu Engkau Allah terlebih dahulu berbicara bagi kami melalui sabdamu, melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu segala jawaban dari doa berasal daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang meneguhkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami tundukkan hati kami tundukkan pikiran kami hanya kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan, baik kami yang ada, yang melayani hamba-Mu yang terbatas ini, Kau pakai hamba, urapi hamba. Biarlah setiap perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan karena pengertianku, bukan karena hebatku, tapi karena Engkau Tuhan yang menyampaikan melalui Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat. Ini sangat sering kita baca, bahkan ada juga lagu-lagunya tentang doa Yabes. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan 10, demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan di dalam satu tema, rasa sakit menjadi kehormatan. Rasa sakit menjadi kehormatan. Kalau kita melihat kondisi yang dialami Yabes adalah kondisi yang sangat luar biasa. Karena waktu lahir saja Yabes sudah membawa masalah di dalam kehidupan secara khusus ibunya. Selama di dalam melahirkan ibunya itu hanyalah sakit, sehingga nama Yabes ini diberikan nama artinya kesakitan, duka cita, penderitaan. Itulah arti nama Yabes. Dan mungkin kita juga di dalam kehidupan kita pernah mengalami namanya rasa sakit. Mungkin rasa sakit karena penolakan, rasa sakit karena penghinaan, rasa sakit karena tidak dihargai. Banyak hal yang terjadi menimpa dalam kehidupan kita namanya rasa sakit. Bahkan kita juga pernah memiliki rasa sakit dikecewakan. Kalau kita lihat bagaimana Yabes. Yabes diberi nama duka cita, tekanan batin, penderitaan. Tapi melalui doa Yabes inilah
kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan seorang Yabes yang tadinya ia mungkin tidak dipandang oleh saudara-saudaranya, ataupun dia mengalami penolakan daripada orang tuanya, ibunya sendiri mungkin. Tapi ketika Tuhan turut campur bagi Yabes, maka Tuhan memberikan suatu kehormatan, bahkan dia dikatakan dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Yabes tidak dipandang, tapi apa yang tidak dipandang oleh manusia, Tuhan memandang dan Tuhan mengangkat, sanggup melebihi segala sesuatu di hadapan manusia. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Memang kisah Yabes ini, kalau kita pelajari, tidaklah banyak diceritakan tentang Yabes. Paling kita bisa temukan dalam PL ini cuma 3 kali disebutkan. Bahkan di pasal ini cuma 2 ayat. Walaupun hanya sedikit diceritakan, tapi doa Yabes mendorong kita, memotivasi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita takjub akan perbuatan Tuhan. Kita belajar dari sini. Yang pertama, jangan pusatkan hidup kita pada masa lalu, atau jangan kita berputar-putar pada masa lalu. Yabes memiliki masa lalu yang begitu suram, Yabes memiliki masa lalu yang begitu mengerikan, tapi Yabes adalah orang yang tidak berputar-putar pada masa lalu, dan Yabes tidak berfokus pada masa lalunya. Walaupun masa lalunya menyeramkan, tapi Yabes yakin dia memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dia memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Setiap kita manusia itu punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak bisa dihapus, masa lalu itu tidak bisa di-delete ataupun yang lain-lain. Mungkin kita bisa mengalami masa lalu itu menyenangkan, ataupun masa lalu yang kita miliki adalah masa lalu yang curam. Ingat, jangan kita walaupun memiliki masa lalu yang begitu indah, kita fokuskan hidup kita pada masa lalu. Itu membuat kita tidak akan menjadi orang yang maju. Yabes adalah orang yang tidak berpusat pada masa lalunya. Dia hanya berpusat pada siapa Allah yang dia sembah. Masa lalu itu adalah pengalaman. Masa lalu itu adalah sebagai pelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih hebat lagi. Yabes walaupun punya masa lalu yang suram, tapi dia tidak fokuskan hidupnya pada masa lalunya, tapi dia fokuskan hidupnya pada Tuhan. Kita pun juga dalam hidup ini, jangan kita pusatkan diri kita pada masa lalu. Jangan kita seperti bangsa Israel ketika dibawa ke padang gurun, mereka mengingat masa lalunya di Mesir dan ini. Apa yang terjadi? Tuhan marah kok. Kalau kita punya masa lalu yang indah, itu sebagai pembelajaran untuk kita lebih baik lagi. Kalau kita punya masa lalu yang suram, itu sebagai pembelajaran, memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Jadi dalam hidup ini, jangan pusatkan pada masa lalu kita, dan jangan berputar-putar pada masa lalu, karena masa lalu itu tidak membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Masa lalu itu membuat kita berjalan di situ saja. Yang kedua, kita belajar dari teks ini, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Yabes tidak sama sekali memiliki keraguan dalam
Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan berkati hidupku, berkatilah aku, jauhkan dari malapetaka, lindungi, bahkan perluaslah daerahku. Ini suatu keyakinan Yabes, suatu pengharapan daripada Yabes. Dia tidak memiliki suatu keraguan di dalam mempercayai Tuhan. Kalau hidup kita ragu dalam diri kita, berarti engkau dan saya belum bertumbuh secara rohani. Kita masih kerdil. Tapi kalau kita benar-benar mempercayai kepada Tuhan seutuhnya dan menyerahkan segala sesuatunya, yakinlah Tuhan dengar. Doa yang kita naikkan, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Tuhan. Semua doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, itu selalu Tuhan dengar. Jawabannya itu yang perlu harus kita nantikan. Ada jawabannya dijawab langsung, ada dijawab langsung nanti. Tapi dalam hidup kita haruslah tetap percaya dan yakin seutuhnya. Kalau kita baca tentang kisah Abraham, kalau kita baca di dalam Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Karena Abraham meyakini ketika dia menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya Ishak, yakin bahwa Tuhan akan sanggup menggantikan Ishak dengan korban bakaran. Abraham sudah melihat, belum melihat, tapi dia yakin kalau nantinya pun dia anak ini mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Itulah suatu keyakinannya. Kalau saat ini kita mengalami suatu sakit penyakit dan kita belum disembuhkan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan kekuatan, dan Tuhan juga sanggup memberikan penghiburan bagi kita semua. Yang penting dalam hidup ini tidak ada keraguan. Dan juga kita belajar dari Yabes juga, orang yang tidak menyerah. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Bahkan dia tidak menyalahkan keadaannya. Walaupun orang tuanya memberikan namanya rasa sakit, tekanan, duka cita, tapi Yabes bangkit dari masalah. Dia tidak tundukkan dirinya pada masalah, tapi dia bangkit dan maju. Dalam hidup kita ada masalah, ada tantangan, jangan pernah menyerah dan apalagi menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Ketika engkau dan saya menyalahkan keadaan, berarti engkau sama saja menghina Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita, karena itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Yang penting dalam hidup ini, jangan kita menyerah dengan situasi. Yang selanjutnya, berdoalah dengan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita melihat Yabes, Yabes berdoa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia pun diberkati nanti, itu juga dia akan memuliakan Tuhan. Tujuan segala doa yang dia naikkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, ingatlah engkau harus mempermuliakan Tuhan. Kebanyakan kita ketika kita ditolong Tuhan, kita disembuhkan, siapa yang kita puji? Dokternya. Siapa yang kita puji? Obatnya. Ketika dibantu orang, siapa yang kita puji? Orangnya. Kita lupa Tuhan.
Kita itu hanya alat. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Memuliakan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan, memuliakan Tuhan. Jadi doa yang harus kita lakukan, yang kita panjatkan adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini sesuai tidak dengan kehendak-Mu. Jangan lakukan, jangan doa apa yang kita ingini, tapi berdoalah apa yang kita butuhkan. Kalau engkau doamu belum dijawab, berarti itulah jawaban dari Tuhan. Tidak pun itu jawaban dari Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita nggak akan pernah nyalakan Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dengan keinginan diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri, hasil daripada atau jawaban dari doa ketika tidak dijawab, maka kita menyalahkan Tuhan, bahkan lari dan meninggalkan Tuhan. Tapi berdoalah dalam hidup ini dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana Engkau Allah yang selalu turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan yang terjadi menimpa kehidupan kami. Hamba percaya Tuhan, kalau Yabes berdoa dan menyerahkan segala pergumulannya, Engkau mendengar. Dan kami juga yakin Tuhan, setiap pergumulan, masalah, tantangan yang menimpa hidup kami, baik jemaat-Mu yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, kami yakin dan percaya Engkau Allah mendengarkan seruan mereka. Engkau Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah pergumulan mereka. Kami yakin Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu memusatkan perhatian kami, fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan berseru kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Biarlah Tuhan kami boleh lakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.